Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Yang disebut dengan kata-kata carok itu sebenarnya kan duel satu lawan satu. Maka dikatakan dia itu carok. Ya. Jadi duelnya satu lawan satu. Tidak lebih dari satu lawan satu. Jadi kalau akan dikatakan carok itu adalah satu lawan satu, dan itu adalah bentuk daripada kejantanan atau bahwa itu bentuk keseriusan lah ya dari seseorang itu, kalau ini kan di kalangan masyarakat Madura ya, carok adalah duel satu lawan satu, dan itu ya dalam artian kejantanan adalah pada saat melakukan sesuatu hal kepada orang lain itu tidak lihat belakang, tapi langsung secara permintaan, ayo kita duel. Nah, ini kan kalau di cowboy di Amerika itu kayak cowboy gitu kan, udah satu lawan satu berhadapan, sudah tangan di samping, siap dengan beceng di sebelah ini, ya adu kecepatan ya. Nah, carok pun sama ini ya, adu kecepatan, adu ketangkasan, adu kekuatan. Jadi pada saat satu lawan satu di situ. Nah, kalau kita lihat kejadian di Bangkalan Madura ini adalah di mana memang tidak seimbang. Di sana ada dua orang, malah awalnya satu orang ya, hanya Hasan aja kan, gitu kan. Nah, hanya satu orang gitu kan. Kemudian ada Wardi, kakak beradik kan ini. Di sananya ada 5 orang, ya kan. Malah ada 10 sebenarnya. Cuman yang 5 orang itu hanya di luar arena. Yang masuk ke arena, ke lapangan itu ada 5 orang. Nah, artinya ini 5 lawan 2 gitu. 5 lawan 2 ini sudah bukan lagi carok sebenarnya ya, tapi yang namanya carok itu tadi saya sampaikan bahwa itu kejantanan 1 lawan 1. Ini sudah 2 lawan 3. Maksud saya 2 lawan 5. Tapi yang tewas di lapangan ada 4 orang, satunya dilepaskan gitu kan. Ini ada kalau lihat dari perkataan-perkataan yang disampaikan oleh kedua dari ini Hasan dan Wardi, ini sebenarnya tidak memprovokasi ataupun tidak memberikan kata-kata yang keras, malah mohon maaf saya bilang apa kak menyebutkan gitu kan ya, malah dari pihak yang 5 orang inilah sebenarnya, dari yang almarhumah ini, yang 4 orang ini yang yang memberikan kata-kata yang kurang ini ya sebenarnya. Nah, ini yang, tetapi ada apa di balik kekuatan yang ada, sehingga kedua yaitu Wardi dan kakaknya itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Berarti apa? Memang ya dalam memainkan celuritnya ya mungkin sudah punya keahlian khusus, atau memang sudah terbiasa, atau memang ada keilmuan khusus. Sebenarnya pada saat dikejar hasil dari belakang itu mengenai punggungnya ya, dan ada sabatan di punggung itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bentuk celurit seperti ini kan, maka sebenarnya harusnya ada robekan, tapi ini hanya sebatas robekan kecil gitu, yang memang ini diduga semacam, katanya ya, informasi dari luar sana bahwa ini ada semacam kekuatan. Apakah itu kekebalan atau apa ya, kita tidak tahu ya. Tetapi sekali lagi bahwa pada saat kakaknya Wardi pada saat dihujamkan, dikejar, itu ada robekan di punggung, 3 robekan di sana ya. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat korban yang sudah tewas 4 orang, kalau dilihat dari luka-lukanya, kalau sabatan-sabatan yang memang terjadi di muka sini ya, daerah sini ya, dan itu menganga cukup lebar ya, dan itu menandakan memang sabatannya. Berarti saya bisa membayangkan, apalagi kalau misalkan di video itu sudah tuntrang gitu suaranya kan, terang, sangat-sangat luar biasa, karena memang yang memvideokan kan memang dari tim yang sana, yang ada 10 orang gitu kan. Nah, sekali lagi
ada apa di balik kekuatan kakaknya Wardi ini ya, sehingga sebenarnya ada robekan di punggungnya tetapi masih bisa bertahan gitu. Karena diserang itu kan langsung, kalau bisa dibilang dikeroyok ya ini disebut dengan bisa saja dikeroyok seperti itu ya. Ada kekuatan apa ini? Apakah ada kekuatan bela diri? Karena disinyalir katanya memang masing-masing punya kekuatan bela diri. Katanya ini korban itu adik kakak itu ya guru bela diri, dan yang ikut itu adalah murid-muridnya. Yang 5 orang di belakang yang menonton pun itu murid-muridnya seperti itu. Nah sekali lagi bahwa ini ya kalau sudah memang kalau minimal memang kalau sudah bela diri ya, tapi kalau sudah bermain dengan alat ya akan beda lagi ya. Tapi hanya minimal adalah gerakan-gerakan saja. Sekali lagi, yang namanya bela diri apapun, kalau sudah perlawanan dengan senjata yang tajam kayak celurit itu sudah mungkin persentase untuk keluar jurus bela dirinya mungkin sedikit lah ya, sedikit gitu. Dalam artian apa ya? Katakanlah misalkan gini, saya sedikit mengerti masalah taekwondo bela diri misalkan ya. Tetapi kalau pada saat misalkan menghadapi orang yang menghadapi pakai alat, itu jujur saja jika dihadapkan seperti itu akan ngeblank ya. Walaupun ada gerakan-gerakan minimal sedikit itu akan keluar memang dalam pertahanan, tetapi kalau menghadapi alat seperti itu ya yang ada pasti ada rasa pressure yang sangat tinggi, jadi malah kadang-kadang bisa jadi ngeblank gitu pada saat berhadapan seperti itu. Tapi minimal sedikitnya tidak terlalu parah, maksud dalam artian sudah tidak pasrah gitu loh. Minimal ada gerakan pertahanan. Walaupun memang agak susah kalau untuk bisa menangkis gerakan yang pada celurit ya, sehebat bela diri sehebat apapun kalau sudah menghadapi celurit yang tajam di sahabat-sahabat gitu ya agak kesusahan juga pastinya. Nah inilah kakaknya Wardi ini termasuk orang yang pada saat dikejar ada robekan di belakang. Apakah memang itu dari pakaian yang dikenakannya memang bisa memelesetkan daripada celurit tersebut ya. Nah, kita baru bisa membayangkan dan menduga ini semua tentunya. Dan apakah memang ada keahlian dalam ilmu khusus, apakah kekebalan dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi kalau kita lihat adalah begitu tenang pembawaan daripada Wardi dan keluarga ini ya, begitu tenang pembawaannya pada saat pada saat dari korban itu yang tewas itu kan naik motor itu kan, pada saat ditanya itu kan sebenarnya dari Wardi dan dari kakak itu Hasan tuh dia sebenarnya santai menjawabnya, tidak ada ini gitu ya. Nah, demikian materi masalah Carok Bangkalan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.